Hah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sih sekali-kali. Ini yang bacanya santri. Ada yang itu nggak? Hah? Apa yang mau baca? Apa? Itu tuh. Yang belakang itu siapa tuh? Ini nih, iya Ya, ini. kamu. Yang tadi sadar kan nilainya. Iya. Anu, banyak kosakata yang nggak tahu nih. Kosakata. Iya, mufradat yang belum tahu. Siapa yang bisa? Yang bisa nanti saya kasih hadiah. Ayo siapa sok baca. Masa saya teruskan, ini kan ngaji bersama. Hadis ketiga tak yang dibacanya? Empat. Ketiga. Empat. Ketiga. Kalau keempat aja, keempat ini belum jadi aduh, ayo siapa nyerah kah? Dibantu ya Kang ya? Ya, Beneran? Saya sidik artinya apa Kang? Sodik. apa sodik tuh? Bener, jujur. Bener. Kalau masuknya Maf'ul B-nya. Kang dan benerakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis Arabiu kang kata papat. An Abi Abdurrahman saking Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud rupanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mugi-mugi ngridhoi sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abdurrahman bin Mas'ud. Kala ngendika sapa Abdurrahman bin Mas'ud hadasa nyeritakan. nyeritakan na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa lan utawi Rasulullah iku asyadiku wong kang bener al-masduku kang den beneraken. Inna ahadakum satuhune salah sijine sira kabeh iku yujma'u dan kumpulaken apa khalquhu penciptaane ahad fibatni ummihi ing dalem watenge umine ahad arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane nutfatan ing satetes air. nutfatan ing satetes mani. Nah, Suma yakunu nuli ono sapa ahad iku alakotan jadi alakoh putih tetes darah lah. setetes putih misla zalika Kayak mengkonon istilah dalika. Kayak mengkonon apa, baliknya kemana benernya? mengkonon Hah? alakoh. Nah, terus Suma yakunu nuli ono sapa ahad iku mudgotan jadi segumpal daging. nah, Misla zalika kaya mengkonon mudghah. Suma yursalu nuli den perintah den utus. nah utus ya. Suma yursalu nuli den utus ilahi maring ahad. Opo al malaku malaikat malik al malaku Siapa malaikat? Malaikat sapa Malik. al malaku malaikat payang fuhu
nuli niyuk fihi ing dalam ahad Jangan nuli tuh, Pak jawab maka. Payang fuku mongko niyuk sapa malak fihi ing dalam ahad arruha ing ruh wayu marulan dan perintah apa roh di arba'i kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat ikat di rizkihi kelawan nyatet rizki ahad wa ajalihi lan ajali ahad wa amalihi lan amal perbuatane ahad wa saktiyun lan sakti itu tuh sedih kan? Ya bisa, sengsara. Wasaktiyun lan sengsara au sa'idun atau bahagia fawallahi mongko fawallahi Iya, angka. mongko Tawi utawi Allah Allah alladzi kang la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud Wairuhu kang sakliyane kang saliyane Allah inna ahadakum satune salah siji sira kabeh iku layak malu agawe bakal agawe sopo ngagawe sapa ahad di Ya, amali amali ahli jannati kelawan amale ahli jannah hatta ma yakunu sehingga apa? Maemanya apa tuh? Ma apa itu? Mas Daria tah? Mas Daria apa Ma Nafi? Pilih sok. Gampang salah ya dibenerin, bener ya. Ma istifham. Nyambung itu. Ma yakunu sehingga ora ono bainahu ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane apa? Jannah Nah, opo illa diroun angin sadiro fayas biku nuli akan nuli netepaken fayas biku maka nuli netapakan alaihi ingatasi ahad opo al kitabu kitab faya malu nuli ngelakoni sopo ahad di amali ahli nari kelawan amale ahli neraka faya dehulu mongko nuli manjing sopo ahad ha ing nar apa jannah? nar Nar apa jannah? nar So sing benernya sing bisa musyawarah nang we. Benernya yang mana benernya? nar annar Terus wa inna ahadukum lan satunya salah sijine sira kabeh iku laya malu bakal ngerjaake sapa ahad di amali ahli nari kelawan amale ahli nar hatta mayakuno sehingga ora ono satuan tuh. Terus sehingga ora ono bainahu ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane nar opo illa diraun angin sadiro fayas biku mongko nuli den fayas biku mongko dingini alaihi ngatasi ahad opo al kitabu kitab kayak malu nuli ngerjaakan suatu ahad di amali ahli jannati kelawan amali ahli jannah faya dukulu mongko nuli manding suatu ahad ha ing jannah rawang ngeriwayat akan ing rawahu meriwayatkan yang hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Nggak ada yang dibantu kan? Sedikit yang dibantunya. Nanti gantian, muter aja muter. Kalau saya terus yang baca namanya nggak ngaji bersama, tapi ngaji bersama saya. Di hadis keempat ini siapa yang nelfon itu?
Hadis nomor 4 ini, jadi hadis keempat ini Rasulullah itu bercerita terhadap Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu bisa dibilang sebagai sahabat yang mana kecerdasan, keintelektualan, dan kegigihan itu ada dalam diri Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya jarang-jarang ya yang namanya sahabat Nabi itu lengkap, sing pinter ya ana, ya kan. Rasul itu Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Itu kan jelas, terkenal itu. Kata-kata itu terkenal. Bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu sosok yang intelektualnya itu luar biasa. Karena apa? Karena beliau itu ngaji langsung terhadap Rasul secara naqdoh, secara nyata, secara face to face. Seperti kita sini sedang ngaji bersama ini. Rasul itu dijuluki ya. Kemarin itu saya sudah menceritakan bahwa Rasulullah itu dijuluki sebagai, orang-orang Yahudi kala itu menjuluki Rasulullah itu sebagai apa? Nabi Muhammad itu orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya enggak? Akan tetapi ketika Allah perintahkan Rasul untuk Allah berikan Rasul mukjizat, yaitu Al-Quran, itu kalamullah, itu semua orang kaget. Karena bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu sungguh luar biasa, kosakatanya luar biasa, kalimatnya mengandung makna, kalimatnya sebagai pedoman dalam kehidupan untuk regenerasi selanjutnya. Itu luar biasanya Rasul seperti itu. Makanya apa? Allah akan memberikan suatu kebesarannya kepada Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu di samping khotamin nabiyyin itu adalah khairul anbiya wa sayyidul anbiya wa sayyidul asfiya. Semua itu pada diri Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita semua ini beruntung. Walaupun kita ini tidak terlepas daripada maksiat, tidak terlepas daripada dosa-dosa, entah itu kabair ataupun shogir, kita harus bersyukur bahwa kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bersyukurnya kenapa? Ya memang kita ini keren sebagai umatnya Kanjeng Nabi, itu harus mengakui kekerenan kita. Kita harus bangga dan kita patut untuk bersyukur sepenuhnya. Karena tidak ada umat-umat yang sebelumnya yang diberikan keringanan-keringanan oleh Allah melalui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini real. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan, ya Kanjeng Nabi Allah memerintahkan sholat. Itu Nabi Musa itu menyarankannya 50 rakaat, Pak. 50 rakaat. Iya kan? Ketika 50 rakaat diperintahkan kepada umatmu ya Muhammad, saya yakin, ini pandangan saya, kira-kiranya umat sampean ki subuh bae aku masih menggabungkan antara subuh dan duha. Ya kan? Apa maning lamun depe 50 rakaat. Ma'aisnya kapan? Kerjanya kapan? Cari nafkahnya kapan? Sedangkan orang itu butuh yang namanya hidup, orang itu butuh namanya beli pakaian, orang itu butuh beli kuota zaman sekarang ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini sebagai orang yang dibilang intelek, dalam segi ekonom juga bagus. Jadi kalau kita itu nggak kurang, sebagai santri itu nggak kurang, berujuk ingin menjadi pengusaha, kita memiliki referensi yang jelas. Siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ayo, kurang siapa lagi kira-kiranya? Nah itu banyak sekali sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang ekonom itu banyak. Ada lagi kita ingin jadi kedokteran, baca itu kitab yang dikarang oleh Ibnu loh. Kurang, santri itu sebenarnya nggak kurang, cuman kita saja yang kurang, ya kan? Santri itu nggak kurang, cuman kita saja yang kurang untuk giat mempelajari segala hal dan segala macam ilmu. Ini real. Makanya saya tuh sempat nyesel hidup itu. Kenapa ya? Saya itu nggak pernah berpikir bahwa orang-orang ahli ekonom, Abdurrahman bin Auf itu sampai bosen kaya. Kalau kita malas kaya kan gitu. Malas kayaknya kenapa? Ya karena mungkin kita bangun ketika orang-orang sudah bangun.
kita tidur ketika orang-orang kita tidur ketika orang-orang pada kerja, kita bangun ketika orang-orang pada tidur. Nah, Abdurrahman bin Auf itu sampai minta sama Rasulullah, doakan saya supaya saya itu jadi melarat gitu. Itu nggak tahu itu bahasa sombong apa gimana ya ceritanya, sampai pernah dibuat bosok itu kurma yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu. Makanya dalam sirah atau taklirnya para sahabat itu perlu kita telaah, perlu kita teladani, perlu kita untuk meniru lampah dan taklirnya. Karena apa? Karena di situ itu letak ilmu semua. Kita mau jadi orang apapun, kita mau jadi sampean-sampean semua menjadi wanita seperti apapun, asalkan satu, jangan minta seperti Ummul Mukminin kayak Sayyidah Khadijatul Kubra, itu jangan minta itu. Kita misal contoh gini ya, kalian kepengen punya misal contoh punya pasangan hidup yang karakternya itu seperti Nabi Ibrahim, ya kan? Ya nggak? Pengen kan Nabi Ibrahim, ya harus siap apa konsekuensinya, punya istri, ya nggak? Pengen sing setia, tapi ngaku Tuhan. Ada Fir'aun tapi istrinya soleha. Siapa itu? Asia. Pengen lanang sing soleh, ya kan? Siap-siap kita menjadi pengkhianat bagi suami kita. Siapa itu contohnya? Nabi Lut, ya kan? Nabi Musa. Itu semua sudah tertera di dalam sejarah-sejarahnya. Makanya sebenarnya saya tuh lebih suka sejarah. Ngaji itu enak sejarah, karena sejarah itu kita mengenang sekaligus kita itu nanti akan kepo terhadap diri kita untuk coba kita beli buku apa. Saya punya buku itu, Fikih Sirah itu. Fikih Sirah itu semua tentang sejarah Kanjeng Nabi. Saya pernah ikut ngaji juga pada Al-Habib Ahmad Al-Habsi Solo setiap minggu. Hanya untuk ngaji kadang-kadang kudu ngeluarakan duit kereta, ya kan? Pangkat mono. Itu enak, ngajinya itu enak. Semua itu kita tuh kalau pengen jadi ahli matematika, ya kan? Siapa matematika itu yang pinter? Selain Utsman bin Affan, apa coba? Fisika. Jabir bin Hayyan siapa itu? Iya bener ya, kayaknya itulah. Saya juga ini tuh nanya, bukan saya tahu, nanya ahli fisika itu siapa. Ahli fisika, ahli penemu lampu, penemu apa, sebenarnya semua itu kalau kita kaitkan dengan sejarah-sejarah yang ada dalam fikih sirah apa semua Ihya Ulumuddin, itu semuanya dari orang Islam semua, pemuka Islam semua, muslimun semua, muslimun wa muslimah lah gitu. Penemu-penemunya tuh itu semua. Makanya orang Islam itu sebetulnya jaya ya, cuman sengaja di pressure. Karena apa? Karena Yahudi itu takut dengan kebesaran orang Islam, itu takut sekali, nggak mau. Kita ini di Indonesia, misal contoh saya madhabnya Maliki, sampai itu madhabnya Syafi'i, ayo perang guys, kulit paten-patenan baik, itu tuh salah. Bunuh-bunuhan itu di Yaman itu seperti itu, di Sudan itu seperti itu, rebutan madhab mana yang benar. Padahal di Indonesia, jangankan dengan perbedaan madhab, perbedaan agama saja kita bisa ngopi bareng, bisa ketawa bareng, ya seperti itu. Nah itu Indonesia seperti itu, perwujudan dalam rahmatan lil alamin, wa ma khalaqnal dari Kanjeng Nabi kah sing illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu raufur rahim, kasih sayangnya itu luar biasa. Pada akhirnya ditularkan terhadap Umar bin Khattab, Abi Bakar Siddiq, semua ditularkan. Pada akhirnya Abu Bakar terkenal dengan kejujuran, dengan kehebatan mengatur strategi. Ada lagi Utsman bin Affan, halus, kaya raya, turunain, diberikan dua putrinya Kanjeng Nabi untuk Utsman bin Affan. Siapa istri Kanjeng Nabi tuh? Sing loro. Terus Ummu Kulsum. Jadi makanya kita ini saya
Nggak bisa sepenuhnya 100% mengikuti ala apa yang takrirnya kanjeng Nabi, akwalnya kanjeng Nabi atau afalnya kanjeng Nabi, itu nggak bisa, karena kita nggak punya space code takdir gitu tuh, ya kan? Al insanu bitafkiri wallah bitadbiri. Nah, tadbirnya itu nggak ada, kita tuh nggak diberikan tadbir ambia gitu tuh, sifat-sifat nubuah. Coba bayangin, sama sekarang ada aja yang ngaku nabi, ada, ya kan? Sekarang di TikTok, di YouTube itu lagi musim-musimnya menghujat para gus-gus yang ngaji-ngaji. Iya, ini saya kasih tahu ya, dunia maya sekarang itu lagi ramai ini dihujat, tapi bukan santrinya yang dihujat, tapi gusnya itu, anaknya kiai. Nggak tahu, itu juga saya juga nggak cocok sama dia itu sebenarnya. Jadi Gus Idam, tahu ya Gus Idam? Kalau Gus Idam itu penyampaiannya mungkin emang objeknya kepada garang atau orang-orang yang memang nggak dalam konteks abangan. Begitupun yang viral ini namanya Ilham. Dia viral karena dia dijuluki sebagai suka sama anak kecil itu, anak kecil cewek, sering kayak dipeluk, diapain, walaupun di banyak jamaah. Ini sebetulnya menurut dia itu dibilang sama kiainya jangan seperti itu, jangan etes. Dia umurnya masih 23, 24 lah, sudah petenteng seperti itu. Itu karena apa? Yang dia baca hanya sekedar duplikat daripada apa yang dia tahu di dalam TikTok. Ya mungkin dia alumni pondok pesantren besar di Indonesia, salaf juga. Akan tetapi ketika dia belum tamat, dia belum selesai pesantrennya, tapi dia lebih memilih untuk berjuang di masyarakat, itu sudah otomatis hujatannya luar biasa. Dan komentar netizen itu enak-enak sekali kalau dibaca, renyah sekali. Karena apa? Enak itu. Kadang-kadang del itu komentar seperti itu. Makanya kalian kalau misal megang HP, tolonglah lebih daripada itu renyahnya, ya kan? Kalau ada hal-hal yang itu jepret-jepret aja itu. Karena apa? Karena sekarang itu kalau nggak viral nggak minta maaf, kalau nggak viral nggak klarifikasi, kan gitu. Makanya harus ada yang namanya viralitas terlebih dahulu, mengejar viralitas, mengejar keinginan untuk dirinya dikenal oleh orang banyak. Karena apa? Ambisinya masih muda, masih kepengen dikenal orang banyak, masih pengen di fanin orang banyak, masih kepengen follower IG-nya itu ratusan ribu, ya kan? Kadang-kadang hidup itu ambisinya seperti itu, ya kan? Sampean-sampean cewek ini sebagai objek penglihatan para kaum Adam. Hati-hati, makanya kalau pakai sosial media usahakan. Saya itu low profile di IG, saya itu low profile, saya nggak ada foto satu di IG itu, satu kan nggak ada, serius. Yang di IG satu laginya ada satu itu hanya sekedar sosial media. Bagi saya pribadi itu hanya sekedar hiburan ketika saya itu memang menjelang tidur, atau kadang-kadang kalau kita lagi ngopi, kadang-kadang main HP sendirian, ya kan? Saking apa yang dicari itu apa di dalam HP, kita tuh menghabisi berapa ratus rupiah per hari, berapa ribu rupiah per hari untuk kuota saja. Scroll TikTok berapa ribu, ya kan? Nah makanya ini sebetulnya layan fa, ya kan? Makanya sering saya di TikTok, di apa itu, kalau di TikTok itu kalau isinya tentang ngaji, isinya tentang dakwah, itu luar biasa, ya kan? Tapi kalau isinya JJ, ya nggak apa-apa sekali-kali, ya kan gitu, nggak apa-apa, asalkan itu bahaya. JJ itu udah jam 9 ya, gampang lah, tenang. Nah jadi seperti itu. Makanya kadang saya pikir itu nggak ada yang harus kita kejar di dunia ini mati-matian. Karena apa? Ya ini kembali lagi kepada hadis keempat. Kita itu hanya yang bermula daripada tetes
sperma, lalu hal itu menjadi nutfah, summa mudghah, ya kan, segumpal darah. Nah makanya ini nggak disaranin ya, ini nggak disaranin. Kalau ada itu Imam Malik gitu ya, kalau nggak salah, gugurin kandungan itu boleh kalau belum usia 4 bulan. Karena apa? Karena di situ belum ada nyawanya, ya kan. Tapi kalian janganlah ya, bahaya itu, nggak baik. Terus ketika sudah 4 bulan, summa yursilu, malaikat tuh meniupkan ruh. Dicatat ki, contoh apa sih ya, sing kenal gitu, si A umurnya dawa, rezeki lancar, rabiye cerewet, ini konon, ya kan. Si B suaminya ganteng tapi malas kerja, KDRT, contoh gitu, itu sudah ditulis semua. Tapi segala takdir yang Allah berikan itu masih bisa di dalam sarah ini, di dalam sarahnya ini saya buka itu enggak, saya kan pernah ngaji pasaran sarah Arba'in Nawawi di rumah itu. Saya ingat bahwa satu-satunya yang bisa mengalahkan takdir itu adalah doa. Itu kata Umar bin Khattab. Makanya terus doa senajan doa itu, kita tuh harus istiqomah. Doa itu istiqomah. Jangan doa itu, ya Allah saya pokoknya doa yang kemarin itu belum dikabulin, saya doa yang itu aja lah, selesai. Nggak bisa gitu, kita harus mewujudkan. Kalau wallahu ya malun, ya kan, ya malun ya lamun, tahu tuh ya lamun. Nah itu seharusnya apa namanya, nggak usah kita sebut apa itu doanya, tapi clear aja lah, habis sholat assalamualaikum. Tapi kita juga harus bisa berdoa, entah itu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ataupun apa, ya kan. Makanya penting, doa itu penting, itu untuk menangkal segala hal yang memang bahaya terhadap diri kita. Makanya ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas, itu masuk doa. Makanya walaupun kita sudah tertulis di situ, dinakim ki si Agi celaka ki, ketabrak beca, sikile abu, 3 wamin, itu sudah ditulis, misal contoh seperti itu. Tapi kenyataannya ketika dia ingin berangkat, dia mengucapkan subhanakallahumma wa biha, apa tuh, subhanakallahumma, sebenarnya sih enggak, subhanakallahumma, duduk apa ya, subhanalladzi sakhkhara lana. Nah itu, ya itu, nah itu sebenarnya contoh itu ya, berangkat terus kali gani jadi Gusti Allah, bisa aja ada celaka maning, cari yang rocky bekib atur kib, dia aman, dikasih aman, aman pada akhirnya. Nah itu termasuk bagian daripada doa kita yang ingin selamat. Makanya Allahumma salimna min fitnati hada zaman, atau Allahumma salimna wal muslimin, ataupun apa terserah. Makanya kita itu termasuk orang yang saling mendoakan sebetulnya. Cok Rabbik firli wali walidayya wali jami'il muslimina. Yang di Fatihah itu kan boleh ditambahin, itu kan boleh. Itu di Gunung Jati nonstop itu, yang tahlil itu nonstop, di Ampel nonstop, di luar Batang nonstop, semua di Keramat Empang Bogor nonstop, yang ziarah itu semua itu pasti ada ngomong gini, Allahumma gfir lil mu'minin, Allahumma arham lil mu'minin, Allahumma astur. Itu pasti kayak gitu doanya. Dan kita sebagai orang yang lagi leha-leha itu didoakan sama mereka, iya nggak? Karena apa? Kita sebagai orang-orang yang muslim ataupun muslimah, dan kita tuh harus bersyukur sebagai umatnya Kanjeng. Diajarkan mengkono, kita lagi meneng pelangap pelungu di doa nang ngomong sing ziarah ning Gunung Jati, ya kan? Kita nggak minta nggak apa, padahal itu doain muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Sok coba, kalau saya kan orang Gunung Jati, jadi kalau malam Kliwon itu malam Jumat apa kedengeran terus kadang mukminin wal mukminat, amin aja, amin. Nah itu pentingnya ya. Makanya kita bersyukur, berterima kasih kepada Gusti Allah diparingi dari umatnya Kanjeng Nabi. Coba dibayangkan kalau kita jadi umat Nabi Adam. Nah selesai dapat, pernah kita lihat bahwa di dunia ada TikTok, di dunia ada
IG di dunia, ada apa namanya segala macam seperti ini tuh nggak akan kita tahu. Nah, seperti itu. Makanya kita bersyukur. Nah, ketika contoh Allah takdirkan si A itu menjadi ahlil jannah, akan tetapi tingkah laku yang diamalkan oleh si A ini kemudian di akhir hayatnya tingkah laku sebagai ahli nar, maka fayadkhuluha, maka orang yang ini, orang si A ini maka masuk neraka. Contohnya siapa? Barseso itu, tau nggak? Barseso, oke, Barseso luar biasa kalau wirid, kalau ngaji, kalau zikir itu sudah sampai terbang katanya. Nggak tahu terbangnya kemana. Itu kayaknya udah ada benangnya, itu diulur terbang sendiri. Ya kan? Aneh kadang-kadang. Cuman ketika di akhir hayatnya dia ditipu. Makanya kalian semua ini, sampean-sampean semua ini adalah adu mubin. Ya kan, tipu dayanya itu luar biasa. Tipu dayanya dahsyat sekali. Ya kan? Wanita itu tipu dayanya dahsyat. Siapa yang buktinya, siapa buktinya? Zulaiha itu, Siti Zulaiha, istrinya Yusuf, istri Nabi Yusuf. Ya kan? Apa dia nggak menunggu Nabi Yusuf, menunggu kesetiaan dengan Nabi Yusuf, sampai dia memfitnah Nabi Yusuf, sampai dia, mohon maaf, kayak menginginkan Nabi Yusuf dengan segala hal yang dia inginkannya, dengan hasratnya dan lain-lainnya. Coba dibayangin, ya kan? Wong wadon, orang perempuan, kalau melihat satu saja lelaki yang ketampanan itu, pikiran kan berisik tuh, ya kan? Udah kayak Rinso, kucak ya. Itu berisik kan. Makanya kita itu jangan sampai kemudian sebagai menjadi orang-orang yang memiliki tipu daya yang dahsyat. Akan tapi jadilah objek yang baik untuk lelaki yang baik. Makanya susah, ya kan? Saya punya beberapa teman itu yang sudah nikah, katanya saya nggak pernah lihat calon istri saya itu, nggak pernah. Pas saya lihat pertama kali, lah kok ini kok kayak orang apa namanya, orang yang pernah saya di Facebooknya berteman apa. Ternyata iya, katanya iya saya berteman, tapi kok saya nggak pernah lihat wajah. Tapi sampai sekarang langgeng, sampai sekarang bisnis bareng dan lain. Cuma itu karena apa? Karena kebaikan akan disiapkan untuk kebaikan. Akan tetapi kita itu tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak sempurna, dia sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang ada tuh rokok itu sempurna, ya kan? Ada, sempurna itu nggak ada. Ya makanya sempurna itu nggak ada. Makanya kita tuh harus mempersiapkan satu. Kita diciptakan daripada hal yang sama. Entah laki-laki ataupun perempuan, kita tuh memiliki kategori apa namanya? Penciptaan yang sama. Ya kan? Dari, mohon maaf, kayak sperma kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi apa namanya segumpal daging, lalu menjadi ruh di dalam itu luar biasa. Nah, ini saya ceritain bahwa perjuangan sosok ibu itu luar biasa. Ibu itu luar biasa sekali itu. Saya punya kakak cewek, nikah, melahirkan 2 anak, itu sesar semua. 2 anak itu sesar semua. Dan saya nggak bisa dibayangin itu, perut dibelek, ya kan? Itu dalam pikiran saya, ini gimana ini? Ya kan? Allah memberikan aplikasi otak pada manusia sehebat itu. Saya nggak akan muji dokter kan gitu. Akan tetapi bahwa dokter itu memiliki keilmuan yang Allah beri untuk siapa? Untuk sesama, untuk ta'awanu 'alal bir. Nah, takwanya kan belum tentu. Bisa jadi dokter ini bilang ke si cewek, si ibu-ibu yang mau melahirkan ini bahwa sebenarnya bisa normal, tapi berhubung kalau sesar dapat fee, dapat gratis dapat voucher, ya udahlah sesar aja, bilang aja sesar. Nah, itu kan bisa jadi. Nah, makanya perjuangan seorang ibu itu luar biasa. Makanya sampai semua ini kan calon ibu. Nah, otomatis harus mempersiapkan bahwa anak itu kecerdasan, kebaikannya itu sama sekali. Ada istilah buah tidak jauh daripada
pohon. Itu sebetulnya enggak. Pada prakteknya tuh enggak. Kadang wong tua alim, wong tua luar biasa, ya kan? Anak-anaknya pencirong, golongannya mau kono. Nah itu banyak. Makanya kita itu nggak bisa yang namanya menilai satu titik daripada berbagai sudut. Sudut sana kok bagus, berarti sudut sananya bagus lagi ya, belum tentu. Itu kita nggak bisa memprediksi siapapun, kebaikan apapun nggak bisa. Makanya saya itu modalnya modal apa? Modal husnudon. Uripku modal apa? Husnudon. Husnudon yang wong tua, husnudon yang guru. Nah, sampai-sampai saya pernah berpikir bahwa seorang yang rela mempertaruhkan nyawanya, ya kan, itu hanya ibu satu-satunya. Dan orang yang rela mempertaruhkan nyawanya juga adalah seorang ayah. Itu makanya harus dipersiapkan. Kita kadang-kadang kita mau kepleset aja jerit kan, ya nggak, mau kepleset mau apa jerit. Besok melahirkan itu lebih sakit daripada hal segala apapun, katanya kan seperti itu. Saya nggak pernah melahirkan dan nggak akan pernah saya, ya kan. Jadi makanya saya hanya sekedar riset tuh 40 hari, sok 40 hari lalu 9 bulan mengandung, dorong rodoah, ya kan. Habis rodoah dorong anaknya rewel, anaknya nangis, itik-itik dalam jajan baik, puyeng dah. Saya kan dah, makanya ibu-ibu kan koyon gini, ya kan. Semua sok. Makanya ketika sudah nikah, kadang-kadang cewek itu lebih tua daripada cowok suaminya, ya nggak? Karena apa, yang beban pikirannya itu cewek. Kalau laki-laki enjoy. Nggak punya duit, ya mohon maaf gitu kan. Kalau punya, kadang-kadang nawarin ke pasangannya mau apa, sedangkan dirinya juga memiliki keinginan yang akan tetapi lebih menguntungkannya ke apa, lebih memprioritaskannya ke istrinya atau anaknya. Bayangkan kita, bapak orang tua kita yang kerja di tower, naik tower itu, apa itu taruhannya Pak? Taruhannya apa? Labruk bewis, labruk ya, dagang mesin catering, ya kan, bengi kan tahlil. Itu sudah luar biasa perjuangannya. Makanya kita perlu menghargainya dengan apa? Dengan patuh, bakti. Nggak susah bakti itu. Saya itu hari ini, malam ini, saya juga minta doa. Saya baru saja buka unit usaha baru, ya kan. Malam ini tuh grand opening sebenarnya. Ada Umi, ada abi saya di sana itu. Cuman karena diizinkan oleh Umi itu untuk tetap istiqomah ngaji bersama. Kalau istiqomah itu sebenarnya tidak, istiqomah itu gampang kalau diomongin gini gampang, ya kan. Oh, dalil al istiqomah tuh khairu min alfi karomah, gampang. Tapi coba kita telaah, istiqomah itu adalah bagaimana lampah kita untuk selalu berkomitmen dengan segala keadaan apapun, ya kan. Kita harus tetap, kalau memang pada jangkauan yang dekat, kita harus tetap untuk mengupayakan ngaji bersama. Karena saya sebagai kadang mikir, seminggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya jarang ngaji, ya jarang ngaji. Saya ngaji seperti ini jarang. Uripe namun bening dalan nyening kasur turu sih, dalan ngopi dan lain-lain. Ini makanya saya ingin menuruti apa yang disampaikan oleh guru daripada guru-gurunya saya, yaitu Mbah Maimun, untuk ngaji lah, walaupun 1 minggu 1 kali. Makanya saya di sini niatkan untuk mengaji, yang ngaji bersama gitu. Artinya nggak bisa kita katakan bahwa saya harus baca terus, saya harus menjelasin terus. Sekali-kali saya minta penjelasan daripada sampean-sampean semua. Karena apa? Karena kapasitas brand, ya, your brand ini, otak sampean semua ini, itu kemungkinan besar memiliki sesuatu yang saya sendiri tidak tahu. Ini real ini. Makanya kadang saya terpikir santri itu kreatif.
segala hal yang benar dirusakin juga bisa, ya nggak? Itu real itu. Di rumah itu ada kursi hitam. Kursi itu pakainya kayak apa ya? Kayak ada cepikan, kayak pakai kayak lakban gitu tuh, bahan lakban kayak gitu. Awalnya tuh sedikit segini, paling segini lah, sebunder gini, ya sebunder gini. Ketika ditaruh di tempatnya santri, sudah semua full. Ya, tembok itu kan ada kayak kletekan itu tuh. Dulunya tuh kecil, tapi udah full lagi ya kan. Itu keren. Makanya santri itu sebenarnya memiliki gagasan dan idealis untuk membangkitkan pemuda-pemudi bangsa, ya kan, untuk menciptakan karya-karya sendiri gitu, karya-karya yang males, karya-karya yang kabut, ya kan. Ada santri seperti itu. Makanya kita itu wajib untuk berpikir bahwa santri itu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Kadang diwarai dengan guru enggi siap, tapi supaya prakteknya plus. Itu kan keren santri itu. Kadang ya Allah, ya hilap, maaf, dimaafin. Guru selalu memaafkan. Guru itu kayak orang tua, memaafkan muridnya sebagaimanapun. Ya, makanya kayak santri itu unik-unik. Motor, ya kan, joknya itu kayak gitu, udah lotok, entok abis. Itu makanya di samping saya itu punya santri yang sering di tadi tuh, dia itu jam 3 itu makan sama saya. Jam 3 ini Sabtu jam 3 makan, jam 3 sore ini makan sama saya. Lalu jam 4-nya dia beli batagor. Nyemil ya katanya gitu. Oh iya, Mil, tadi habis maghrib makan lagi, dan itu banyak. Karena saya, ini kalau dikatakan sebagai program nubuah, mukjizatnya santri itu yang nggak pernah yang namanya merasakan kenyang, dan nggak pernah yang namanya dan selalu merasakan lapar. Dan ini mukjizatnya santri itu seperti itu. Jadi dia selalu akan memakan apapun, sejalannya itu ada sertifikat halalnya, dia akan makan. Ya kan? Tapi kalau sudah di situ haram juga, kalau dia nggak tahu akan makan. Kalau dia nih daging apa, contoh daging ini, dia makan, tetap dimakan dulu. Ketika sudah dimakan ternyata dagingnya daging haram, maka dia istighfar, nggak apa-apa, hilaf dari qawaidul fikihnya seperti ini ya nggak apa-apa, pembelaan terus terhadap dirinya karena sudah memiliki referensi yang jelas. Yaitu pentingnya ilmu itu seperti itu, bisa dibuat untuk kehidupan kita yang lebih ceria, kehidupan kita yang lebih berwarna. Itu ilmu asli. Orang bodoh tuh rusak, dan orang yang pinter lebih merusak sebenarnya. Orang bodoh itu merusak, orang yang lebih pinter dan orang yang merasa pinter itu lebih merusak. Nah itu makanya jangan kita sangat kali-kali. Makanya saya tuh nggak sering ya, saya teleponan sama psikolog tentang beberapa psikologi santri. Itu memang unik. Psikolog itu sampai nyerah, saya nggak bisa menelaah pikiran santri itu. Karena apa? Saking uniknya, saya pusing. Justru saya yang minta berobat terhadap santri itu, bagaimana caranya ceria setiap hari walau nggak punya uang, katanya gitu. Ya caranya satu, ya pesantren kan gitu, supaya kita merasakan. Tapi kebanyakan ketika kita di pesantren merasa nggak punya uang aman, ketika sudah di rumah, sudah memiliki pasangan, memiliki apa, duit terus sahawai. Nah ini perlu dipertanyakan kesantriannya. Makanya kita belajar untuk bersyukur, kita belajar untuk menerima, ya. Jangan sampai kemudian santri itu menjadi pelajar yang mana labelitasnya itu buruk di mata masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan kita. Minimalnya santri itu bisa untuk ngeklirin sesuatu, bisa untuk menengah-nengahi permasalahan, jangan malah bikin masalah kan gitu. Nah ini makanya nubuah atau darahnya santri itu adalah yang pertama tolabul ilmi, yang kedua itu adalah semangat terus khirsun, yang ketiganya adalah patuh dan bakti kepada orang tua dan guru. Udah pegang itu, patuh bakti itu pegang. Saya kalau misalnya patuh dan bakti saya
apa namanya minim, kayaknya pusing ya, ini pusing, orang hidup pusing. Makanya tetap hiduplah dalam segala hal dalam kepatuhan kepada guru, husnudon terhadap guru, husnudon, udah husnudon ya. Jangan sampai kemudian kita tuh prosesnya lama, ya kan? Kita sudah berproses dari sejak di dalam kandungan ibu kita semua itu lama, 9 bulan proses, lalu dibesarkan, di apa namanya, disuruh berdiri, dibelajarin berjalan, dibelajarin ngomong. Itu sama siapa? Orang tua kita. Nggak ada lagi, nggak ada orang lain, nggak ada orang yang disabilitas terus belajarin kita jalan, nggak ada, ya kan? Ada orang yang disabilitas terus belajarin kita jalan, ya tak beres jalan kita nanti, ya kan? Pati-pati kita semua dipondokkan di sini, otomatis kita itu dilahirkan daripada orang tua yang menginginkan anaknya lebih hebat daripada dirinya. Itu clearnya di situ. Entah bagaimana di belakangnya itu terserah. Yang terpenting kita bersyukur, nerima, ya kan? Bestelane ada suwe terima, tenang, anak sega karo uyah sing masih bisa dipangan. Seret mangani uyah bae sampai amandel, tenang, ya kan? Masih ada air hangat untuk menghancurkan amandel di dalam tenggorokan. Beli waras maning, operasi bes, operasi ceg. Jadi kayak gitulah langsung. Itu berani, santri tuh harus seperti itu. Saya itu dulu tuh pernah sakit perut, saya sakit perut, udah sumpeng banget itu, udah gimana caranya saya tuh harus sembuh. Itu karena apa? Karena karakter keberanian santri itu ada dalam sanubari kita semua tuh ada. Makanya jangan sampai kemudian kita itu sebagai orang yang mungkin per hari ini menghafalkan Al-Quran, apal Quran tuh harus mungkin lafdon wa maknan wa amalan. Lafdonnya lanyah, maknanya paham, amalannya untuk diri sendiri sehingga orang lain bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya lafdon wa maknan wa amalan. Kayak alfiyah, lafdonnya apal, maknanya apa, tartib apa namanya, muradnya apal, amalannya apa, amalannya untuk membaca segala kitab yang tidak ada harokatnya, kan gitu. Lalu untuk apa? Untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua pengaplikasiannya ada. Pengen pinter ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu apa itu ada dalam kitab. Coba dicari, cari. Kita tuh nggak akan tahu kalau kita nggak mencari. Nah, kadang-kadang kita malas mencarinya. Kalau kepo urusannya ilmu nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau kepo urusan masalah orang lain atau kepo soal itu dan ini, itu nggak boleh. Kalau sama ilmu nggak apa-apa, kepo aja, kepo. Cari tahu yang kita belum tahu. Kalau kita udah tahu, jangan merasa paling tahu. Dan itu pentingnya itu. Karena sifat merasa ini sifat yang hampir mirip kejadiannya pas iblis diturunkan dari surga menuju neraka. Itu karena apa? Karena iblis itu merasa dirinya lebih hebat diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu mengatakan kita mau sujud. Karena apa? Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api, dan saya lebih dulu taat kepada Allah, lebih dulu menyembah Allah, lebih dulu patuh terhadap Allah, lalu saya disuruh sujud sama manusia, ya nggak mau lah. Nah itu kan seperti itu. Makanya gara-gara merasa dirinya lebih baik saja, Allah cut langsung. Tidak, Allah mulai sekian list, turun kamu dari surga menuju neraka abadan. Loh, selawas ya. Makanya yang terpenting daripada kita itu husnudon, tidak merasa lebih baik daripada yang lain, tapi terus mengupgrade diri untuk lebih baik daripada yang kemarin. Upgrade terus. Apa nih? Wakulu apa ya nadomega sehingga wakun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril. Nah terus kita cari kemanfaatan, cari wakun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan, sehingga segala hal yang bermanfaat itu bertambah untuk diri kita sendiri. Mana terus bertambah, apa kebaikan apa maning, ya kan? Terus kebaikan, orang baik itu nggak pernah rugi, yang rugi itu orang jahat. Dia benci sama saya harus menyapa dia terlebih dahulu, walaupun saya tahu dia benci. Karena apa? Tidak ada ruginya bagi saya untuk menyapa dia terlebih dahulu. Itu penting, ya, itu penting. Makanya sekali lagi bahwa karakter santri itu adalah karakter husnudon,
husnudzon pada Allah, husnudzon pada guru, husnudzon pada orang tua, husnudzon terhadap sesama. Ya kan, jangan sampai proses penciptaan kita itu sia-sia. Iki suwe iki, sampai 9 bulan semene prosesnya itu sangat lama. Lalu kita hidup di dunia dengan metode hidup yang sia-sia, kan itu namanya sudah nggak cocokologinya, itu nggak cocok. Ya kan, makanya kita terus mustafidan kulli yaumin ziyadatin. Itu apa nadam apa itu? Ala-ala. Makanya penting itu. Penting. Makanya jangan sampai kemudian kita itu menjadi murid-murid yang tidak patuh terhadap guru, itu nadola min dalik itu. Itu udah langit itu begitu gelap itu sama kita udah. Orang lain merasakan terang, kita sendiri yang gelap gitu. Orang lain rezekinya deras, kita sendiri yang seret. Karena apa? Karena ada hal yang memang kita ini memutus husnudzon kita terhadap guru. Karena sama guru, sama abibus yang patuh, ya, sama umiyah yang patuh, itu penting, itu penting. Patuh itu penting. Saya itu kalau semisal contoh nih ya, kalau sampai kapanpun yang saya harus patuhi itu adalah guru, orang tua, guru. Orang tua itu meliputi siapa? Orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu, paman kita, bibi kita, itu orang tua. Makanya saya sekali aja mungkin untuk menolak perintah daripada beliau-beliau, itu sudah satu kali mara bahaya akan datang terhadap saya. Itu ya, makanya jangan sampai satu belayu tekanin kita nurut. Jangan sampai proses nutfah kita, proses alaqoh kita, mudghah kita kemudian jadi sia-sia, melas, ya kan? Maksudnya gitu. Jangan sampai di hadis keempat ini kesimpulannya bahwa proses penciptaan kita itu jangan sampai sia-sia gitu hidup di dunia itu. Makanya terus berbuat hal yang baik. Walaupun memang kita itu ahli, islah nyadar diri kan, bahwa saya itu kayaknya masuk neraka deh, kayaknya deh, gitu kan? Karena apa? Karena dosanya banyak ternyata. Tapi tiba-tiba kita melakukan amal-amal yang mana merujuk terhadap atau mengarah terhadap amalan surga, makanya otomatis Allah akan memberikan kita peluang untuk masuk surga. Akan tapi surga dan neraka itu bukan tujuan. Tujuan kita itu adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Udah selesainya gitu. Surga dan neraka itu bukan tujuan. Itu penentuan Allah itu. Apa jadi Gusti Allah baik. Tapi tenang sih, tenang. Umar kan Nabi sih, la ardo wahidun ummati la ardo wahidun ummati finna. Itu kan Nabi jauh seperti itu. La ardo itu la-nya udah la apa? Nahi itu. Mong heran Nabi, Gusti saya nggak mau umatku masuk neraka. Wahidun, satu saja itu nggak mau. Itu saking keufuroknya kan Nabi itu. Makanya bersyukur, husnudzon, bersyukur. Jangan sampai kemudian kita itu menjadi makhluknya Gusti Allah yang kufur terhadap segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, entah yang kemarin, hari ini, ataupun nanti berapa jam kemudian. Itu pentingnya bersyukur seperti itu. Syukuri saja apa yang kita lihat, apa yang ada, apa yang didengar, apa yang itu syukuri, ya. Tapi jangan sampai kita sudah bersyukur kemudian nyukurin orang, itu nggak boleh. Nyukurin orang tuh kayak misal contoh orang lagi belai syukur itu dua syukur ya, syukur bersyukur terhadap diri sendiri. Nah, seperti itu, jangan sampai kita lupa bersyukur. Al hadisul khamis wallahu a'lam bishawab.